Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, dengan Haris Fatarudin di HF Media Channel. Pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial membuat Google Form ya. Dimana Google Form itu gunanya untuk pembuatan soal, belajar online, atau untuk membuat PPDB online ya. Jadi di sini saya akan membuatkan tutorialnya untuk pembuatan soal ya. Karena sekarang ini kan sedang akan melaksanakan UAS ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum paham, belum ngerti bagaimana cara membuatnya. Simak terus video saya yang ini sampai akhir ya. Jadi supaya paham, supaya ngerti, karena nanti akan saya jelaskan secara lengkap. Oke. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai sebuah akun Gmail ya. Di sini saya sudah pakai akun Gmail saya. Ini sudah masuk ke akun Gmail seperti ini ya. Teman-teman sudah paham semua ya gimana cara masuknya ke akun Gmail ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih di sini aplikasi Google, lalu pilih Drive ya. Nih. Nah, nanti akan diarahkan ke Google Drive kita seperti ini. Oke, kalau sudah masuk ke Google Drive kita, selanjutnya kita membuat klik tombol baru ini ya, baru. Nah, seperti ini. Terus pilih lainnya. Kemudian ada Google Formulir ya. Klik aja Google Formulir. Nah, nanti akan diarahkan ke formulirnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan dari Google Formulirnya. Di sini ada, ini namanya bagiannya ya, bagian 1. Kemudian ini adalah untuk pertanyaan. Nah, oke. Saya akan jelaskan sedikit di sini. Formulir tanpa judul. Di sini kita bisa isikan misalnya untuk pembuatan identitas nama sekolahnya misalnya. Saya pakai misalnya SMKS benar-benar 4 ya, untuk identitas sekolahnya. Di sini judulnya ulangan umum semester 2 SMKS Pengguna Simpang 4 2019-2020. Oke. Terus di sini ada deskripsinya. Deskripsinya itu nanti mendeskripsikan tentang apa, tergantung teman-teman aja mau diisikan apa, tinggal disesuaikan aja. Kalau di sini saya contohkan misalnya di sini untuk mata pelajaran ya, desain grafis 10 TKJ misalnya. Satu bagian lagi untuk membuat form namanya ya. Untuk membuat bagiannya, klik bagian bawah, ini ada tambahkan bagian ya. Klik di sini lagi. Kemudian di sini bisa dituliskan isikan nama ya. Ini deskripsinya juga opsional, bisa diisi atau bisa dilewatkan aja. Kemudian di sini kan ada bagian pertanyaan. Nah, bagian pertanyaan ini kita isikan untuk namanya. Ini nama pilihannya kita ganti, jangan pilihan ganda tapi jawaban singkat ya, karena ini nanti akan dibuat untuk menginputkan nama ya. Di sini misalnya nama lengkap dan kelas ya, seperti ini. Jadi nanti form namanya di sini ya. Kemudian ini tersimpan otomatis ya teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti misalnya laptopnya tiba-tiba mati kemudian hilang, jangan khawatir karena ini tersimpan otomatis ya. Oke, seperti ini sudah jadi ya. Bagaimana kita cek dulu jadi apa belum? Cara ngeceknya di mana? Ini di pratinjau. Ini ada pratinjau, kita klik pratinjau. Nah, jadi ya.
ulangan umum semester 2 SPM Bangunan Simbang 4 2019-2020 mata pelajaran desain grafis ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ini bagian yang keduanya ya. Isikan nama, nama lengkap dan kelas. Kita tinggal isikan namanya siapa nanti misalnya. Oke. Kita kembali lagi ke pengeditannya. Oke, langkah selanjutnya kita bikin satu bagian lagi, yaitu untuk pembuatan soalnya. Karena nama sudah, lalu kita bikin untuk bagian soal. Kita tambahkan bagian lagi. Di sini bagian tambah judul kita bisa ganti soal pilihan ganda seperti ini ya. Deskripsinya bisa dikasihkan atau bisa dikosongkan aja, nggak apa-apa. Oke, kita kosongin aja biar aja. Terus kita bikin pertanyaan. Untuk membuat pertanyaannya, klik bagian atas nih, tambahkan pertanyaan. Klik di sini. Nah, nanti akan muncul form untuk membuat pertanyaannya seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa kita atur dulu di bagian pengaturan sini, di bagian setelan. Kuisnya kita ganti ini jadikan kuis, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Jadi kalau ini dicentang nanti siswanya atau respondennya dapat melihat ini ya. Ini tergantung dari teman-teman aja mau diisi atau enggak. Kemudian bagian umum ini dihilangin aja, kita simpan ya. Oke, sudah seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita membuat soalnya ya. Soalnya ini bisa teman-teman ketikkan langsung di sini, atau bisa juga kalau teman-teman sudah ngetik di Word itu tinggal di copy paste aja. Saya copy paste aja ya dari Wordnya. Saya buka dulu soal. Oh salah. Kita buka soalnya aja dulu. Nah, ini contoh yang sudah saya ketikkan. Ini bisa di copy paste soalnya dulu. Copy di sini. Paste di sini. Nah, sudah ya. Ini optionnya, ingat ini optionnya harus pilihan ganda ya, kalau itu pilihan ganda. Kemudian wajib diisinya kita centangin ya. Terus kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya ini yang penting. Kunci jawabannya yang bukan merupakan unsur letak adalah titik ya. Terus poinnya ini disesuaikan dengan jumlah soalnya nanti. Misalnya jumlah soalnya 10 berarti poinnya 10. Misalnya 20 berarti 5. Kalau misalnya soalnya 50 berarti 2 ya. Jadi tergantung teman-teman nanti mau bikin soal berapa, poinnya disesuaikan. Yang penting nanti poin totalnya itu 100 ya. Saya coba bikin poinnya 10 aja. Terus kalau sudah, kita klik selesai. Satu soal sudah kita bikin ya teman-teman. Coba kita lihat dulu pratinjonya. Klik di tab sebelah tadi yang tadi. Kita di sini isikan nama misalnya tes. Sebelumnya kita refresh dulu. Oke, kita refresh dulu. Kita berikutnya. Nah, jawaban namanya siapa, misalnya tes misalnya. Nah, kita berikutnya lagi. Nah, soalnya sudah muncul ya. Soal yang pertama nih. Pratinjo sudah, kita kembali lagi ke pengeditan pembuatan soal. Kita tambahkan soal lagi, soal yang kedua misalnya. Kita langsung klik yang bagian tambahkan pertanyaan ya. Tambah pertanyaan lagi. Nanti akan muncul form pertanyaan lagi. Kita bisa copy paste lagi dari sini. Soal yang kedua kita copy paste di sini. Kemudian jawabannya kita copy lagi.
paste lagi di sini. Nah, terus kita beri kunci jawabannya. Jangan lupa kunci jawabannya ya teman-teman. Rangkaian titik yang memanjang disebut dengan garis ya. Oke, poinnya juga jangan lupa, ingat poinnya. Oke, kalau sudah, nih poin totalnya 20 ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik selesai. Selesai lagi. Nah, jadi sudah kita bikin 2 soal ya teman-teman. Kita bisa cek lagi di sini. Kita refresh lagi. Oh, ulang dari awal ya. Nggak apa-apa. Kita bisa tes lagi. Nah, di sini sudah muncul 2 soal ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke pengeditan soal selanjutnya. Bagaimana kalau pertanyaannya itu bentuknya gambar, bisa nggak? Bisa ya teman-teman. Sama langkahnya, kita bikin tambah pertanyaan lagi ya di sini. Ini bagian pertanyaan, ada icon gambar di sini, tambahkan gambar. Kita klik tambahkan gambar. Nah, artinya gambarnya kita upload dulu ya teman-teman. Kita cari gambarnya di mana. Misalnya saya pakai gambar yang ini ya, berspiral ya. Kita open. Nah, sudah masuk ya gambarnya. Gambar ini kita bisa sesuaikan, mau dikecilin, disesuaikan aja, mau berapa besarnya ya. Kemudian di sini kita bisa kasih pertanyaan. Misalnya pertanyaannya di bawah ini merupakan jenis garis apa? Nah, itu ya. Misalnya. Kemudian di sini optionnya, misalnya di sini spiral. Nah, di sini kita bisa tambahkan lainnya. Untuk menambahkan pilihannya, kita tambahkan lainnya. Terus kita klik tambahkan opsi. Nah, nanti akan muncul opsi yang kedua. Misalnya terus kita klik lagi yang tambah opsi. Untuk opsi ketiga, misalnya garis miring. Kita tambah opsi lagi, misalnya untuk garis lengkung. Misalnya kita tambahkan lagi untuk garis lurus miring tebal misalnya ya. Kita terus yang lainnya ini kita hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah ada 5 jawaban. Kita klik lagi wajib yang isi ya. Wajib diisinya kita klik kunci jawaban. Nah, poinnya kita kasih 10 juga. Nah, seperti ini. 10. Kita klik selesai. Sudah. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Misalnya nih, soal yang keempat jawabannya ini sama, ada di antara ini jawabannya, tapi soalnya beda. Untuk lebih mudahnya kita bisa kopikan aja ini, kita copy atau alias kita duplikat soal yang ketiga ini. Caranya di mana? Kita klik yang duplikasi ini. Kita klik. Nah, nanti ada 2 soal ya. Nah, jadi tinggal ini aja yang kita rubah. Gambar ini aja yang kita rubah. Ya, teman-teman. Caranya kita hapus dulu gambarnya. Kita hapus. Nah, lalu kita masukkan lagi gambar yang lain. Misalnya kita upload lagi gambarnya. Cari gambar zigzag ini. Nah, jadi ini lebih mudah ya teman-teman. Kita nggak perlu ngetik yang banyak-banyak lagi. Ini kita ganti jawabannya zigzag. Ya, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan kunci jawabannya, kita rubah.
jawabannya yang zigzag ini ya. Klik selesai. Nah, sudah teman-teman, jadi kita sudah bikin 4 soal ya. Nah, ada 4 soal. Oke teman-teman, kita sudah bikin 4 soal ya. Sekarang kita coba lihat di bagian pratinjonya. Halaman tadi kita refresh ya. Kita klik berikutnya. Nah, kita masukkan di sini misalnya Haris misalnya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah ada 4 soal ya, teman. Kita coba jawab. Oke. Ini garis, ini spiral. Ini yang ini ya, kita salahkan ya. Oke, kalau sudah kita kirim. Oke. Nah, sudah tanggapannya ini sudah, artinya sudah terkirim ya. Ini bisa lo seperti ini sudah. Lalu bagaimana kita melihat misalnya siapa sih yang sudah mengerjakan? Dimana lihatnya? Kita kembali ke bagian pengeditan tadi. Nah, di sini ada respons ya. Nah, kita klik di bagian respon. Kita bisa lihat nanti di sini siapa yang sudah mengerjakan ya. Untuk lebih mudahnya kita bisa dijadikan kayak Excel ya, membuat spreadsheet ya. Kita klik spreadsheetnya. Kita buat spreadsheet baru. Nah, nanti akan tampilannya seperti Excel. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat siswanya atau nama-nama yang sudah mengerjakan plus dengan skornya. Nah, di sini ada skornya 40, skornya 20 ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi tinggal kita rekap aja nilainya. Nama-namanya siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum ya. Terus langkah selanjutnya ini kita bisa ekspor ke Excel ya. Caranya klik menu file, kemudian pilih download Microsoft Excel ya, misalnya. Nah, jadi sudah kita download ya. Coba kita buka. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi kan sudah kan tadi ya. Yang ini akan kita bagikan. Caranya klik kirim. Nih, tombol kirim. Di sini ada tautan ya. Nah, inilah yang nanti akan kita kirimkan linknya. Cuman linknya di sini masih panjang ya. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya jelaskan cara untuk memperpendek linknya ya. Ini bisa kita salin ya, atau bisa langsung kita share ke Facebook, ke Twitter, atau ke WhatsApp langsung. Bisa di copy paste atau disimpan dulu ini linknya, di copy. Kita simpan dulu di notepad misalnya. Nah, seperti ini. Ingat, ini jangan sampai ada yang terhapus ya, nanti jadi hilang. Oke, kita minimize dulu. Ini kita tutup ya. Nah, link inilah nanti yang akan teman-teman bagikan ya. Bisa di grup WhatsApp atau di Facebook atau di mana aja, terserah ya. Kita ngeceknya lagi. Anggap aja ini saya tutup dulu ya teman-teman, supaya lebih mudah memahaminya. Nah, anggap aja ini sudah 2 hari kemudian kita mau mencek berapa orang sih yang sudah merespon dari soal kita. Kita masuk ke seperti biasa, masuk ke Google Drive-nya tadi. Nah, di sini ada formulir tambah judul, ini yang kita edit tadi ya. Ini yang kita bikin tadi ya. Ini memang lebih mudahnya sih kita rubah namanya biar enak. Kita masuk ke formulirnya dulu. Ini kembali lagi, kita klik di sini. Nah, di sini. Nah,
Ini yang tadi kita bikin terakhir ya, yang kita bikin terakhir tadi kita ganti dulu supaya enak. Misalnya DDG 1. Untuk melihatnya kita klik di sini. Ya, kalau sudah sama seperti tadi, kita lihat di bagian responnya. Karena responnya baru 3 ya, tadi belum nambah. Nah, di sini bagian responnya sama seperti tadi. Ya, jadi intinya kalau misalnya sudah beberapa hari ini sudah ditutup, ini semua sudah ditutup, misalnya besok lagi mau buka, intinya kita tinggal buka akun Google Drive kita, ya. Melalui akun Google Drive kita lihat, kita cari mana yang mau kita lihat, ya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam menyampaikan, karena masih juga dalam proses belajar. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya agar video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.